Dia Gimana tahu caranya Kita pencipta gantian. mendatangin betul. nabi? Kita gantian Apa dia kan. pakai cocot, apa dia pakai ngomong? Tadi pertanyaan saya tentang Lukas tuh. Tentang Lukas Begini, ada tadi kan Tama adakah- bilang, tadi kan Tama bilang begini, Tama mengimani Ibrahim, Musa dan lain-lain. Sekarang Iya, saya tanya, betul. sementara Betul, sementara Ibrahim, Musa dan lain-lain itu tidak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu tidak boleh makan onta. Itu jelas di situ, nggak boleh Oke. makan onta. Itu Makanya jelas. saya jawab. Jangan Saya jawab, saya jawab. Tapi dalam Sahih Muslimin nomor 360 dia menyatakan boleh. Boleh, bagaimana karena itu Islam tidak berlandaskan kepada Taurat dan Injil. Beda. Tolong Anda pahami. Kami percaya Soekarno itu presiden pertama Indonesia, tapi kami tidak hidup di bawah aturan beliau karena kami belum ada pada zaman itu. Tuh pakai akalnya dong. Itu pakai akal dong. Kami beriman ke sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yesus itu berlaku untuk seluruh bumi. Tunjukkan dalilnya. Ayo. Bingung kan? Bingung. Coba tunjukkan. Di mana hukum yang datang kepada Yesus berlaku untuk Kristen? Coba tunjukkan. Berlaku untuk orang Indonesia. Di mana dalilnya? hukum kasih? Hukum kasih itu maksudnya gimana hukum kasih? Ya kasih kan universal, bisa berlaku untuk Kasih semua. kasih kepada Allah, kasih kepada Elohim itu gimana? Kasih sesama manusia, kasih Enggak, sesama kepada Elohim manusia. dulu. Menurut kaidah pengajaran Yesus, kasih kepada Elohim itu menghapus aturannya atau mentaati aturannya? Melencengkan Alkitab itu. Melencengkan. Anda baca 1 Yohanes 2. Anda baca, yang dimaksud mengasihi Elohim adalah engkau mentaati segala perintah-perintah Elohim. Ada nggak Kristen mentaati perintah Elohim? Makan babi. Jangan makan babi. Anda taati? Jangan makan babi? Tidak kan? Jadi tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kitab dongeng. Percaya Kitab dongeng. Nah, sekarang kitab dongeng dibilangnya. Jangan emosi, saudaraku. Percaya. Ada yang punya komal. Allah buat babi dimakan. Ya kalau begitu apa tujuannya Allah menciptakan narkoba? Makan. Makan Loh, itu jangan narkoba. dimakan kalau tahu dia racun. Kan dilarang Tuhan itu. Coba di Loh, mana babi dalilnya? penciptaan Tuhan. Yesus berkata, silakan. Betul. Silakan. Debatnya pakai referensi ya, sebagaimana Bang Zuma Iya. telah Atau ada teman-teman di membacakan bawah referensinya. yang mau naik dari teman-teman Silakan yang mau naik, naik. silakan. Silahkan naik, cuma debatnya harus Iya, menggunakan iya. referensi. Lanjut Bang Zuma. Makasih sahabatku. Jadi tolong kasih kami data, dalil di mana ajaran Yesus itu seperti yang ada di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kristen menghilangkan nggak? Yang paling terkecil aja dulu. Jangan makan babi. Kristen hilangkan nggak? Hilangkan. Menurut Yesus bisa nggak Kristen ini masuk surga? Ya nggak bisa. Itu dalil. Itu dalil, saudara. Anda genggam itu kitab Anda. Siapapun yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus pendiri Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Menghilangkan atau tidak? Berat kan? Berat. Silakan. Saudara, Sebentar, izin Pak Bang Zuma, Privat. izin sebentar. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma nih, kebetulan nih, wah luar biasa nih Silakan. hari ini spesial ya di TikTok ya. Karena sudah saya juga melalang buana di dunia TikTok ya 2 tahun. Terima kasih Bang Silakan, Zuma udah Mas. masuk. Gini Bang Zuma, menarik Siap. sekali. Yang pertama, kalau saya Islam bahwa Yesus dengan Isa itu satu sosok yang sama. Apakah benar apa tidak Bang Zuma? Kalau menurut saya, iya, dia satu sosok yang sama. Jadi gini sahabatku. Ya, silakan lanjut. Sebentar. Jadi kalau orang Kristen tuh tidak terima dengan Yesus dengan Isa itu beda ya.
Kenapa? Karena Nabi Isa kan lahir di pohon kurma, sedangkan Nabi Yesus di palungan. Itu bedanya. Dia di Bethlehem lahir. Bagaimana dengan Bang Zuma nih? Saya pengen mendengar penjelasan Bang Zuma. Silakan. Iya, baik. Satu tokoh yang datang di abad pertama mengajarkan kalimat Allah, mengajarkan kata Injil, mengajarkan kata hamba, mengajarkan kata Rasul, mengajarkan kata awal, akhir dan seterusnya. Itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya ada satu manusia yang datang di tengah kaum Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yaitu Isa, Yesua, Iso. Itu. Jadi yang diceritakan di Bible itu sebenarnya adalah Nabi Isa dan pengganti Nabi Isa. Dengan Yesus itu berbeda. Nanti saya akan Saya buktikan. turun, Yusir, ya. Nanti saya akan Tidak mau buktikan. diajar dengan orang goblok ODGJ ini, Yusir. Jangan emosi. Tolong pakai narasi, Bang, pakai narasi, Ini Bang. umat penipu ini. Kerjanya nipu aja. Engkau jual juga produk, takut, Adakah Lexus. adakah orang-orang yang Nasrani yang Bentar, mau naik? Lexus. Silakan. Engkau juga takut, Lexus. Sales marketing. Takut turun aja, Lexus. Penipu ini. Penipu dari kerjanya mana? nipu Wong beliau aja, sudah jual menyampaikan surga, referensinya. jual Allah. Dari mana beliau Yesus penipu? itu, Ini maling, Yesus pria maling. kata Yesus itu ada muncul di abad 17. Kata Yesus Jual itu abad produk, keempat. jual produk. Kata Yesus, Yesus itu Saya mau semua tampilkan data, kita diskusi semua. Ayo. Boleh, Kita mau boleh. lihat yang Sabar makan dulu, babi saya- itu kira-kira saya- untuk siapa? Ya, ayo. ini pertanyaan saudara saya harus hargai. Tidak usah bertanya, kamu bawa ayatnya. Jadi Nabi terus Isa kita baca alaihissalam, bersama. Nabi Isa Tidak usah alaihissalam dulu, Pak. datang ini kepada kita ke babi kaumnya. dulu, ayo. Wa Kita ke babi dulu isqala semua. Isa bin Maryam ya Takut bani dia. Israel inni rasulullahi ilaikum. Dia semua Jadi kalau sama saya Nabi dia, Isa takut dia. datang di tengah Protes kaumnya kan? Bani Israel. Setelah Protes Nabi dia. Isa, Nabi Isa diangkat ke langit, muncullah kemudian pembenci-pembenci Nabi Isa menuliskan surat-surat, dan surat ini dituliskan lalu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah ajaran Isus. Ayo, Suma, Kenapa Suma, lahir kita ajaran menampilkan ayat, Suma. Isus? Nggak usah panjang lebar, Suma, nggak usah panjang Jadi lebar. Nabi Isa dulu, saudaraku, saya simpulkan, Nabi Isa dulu, habis itu dibuatkan cerita-cerita tentang Ada Yesus. gilirannya, Bang. Ada gilirannya, Bang. Bentar ya. Yesus itu Iya, muncul Putih, belakangan. tolong dibesarkan orang dua ini, Putih, Bang Zuma sama Bang Indri. Jadi kalau dikatakan bahwasanya perbedaan hanya karena lahir di pohon kurma dan juga karena lahir di kandang domba, itu nggak seberapa perbedaannya. Yang harus orang Kristen pahami adalah perbedaan antara Yesus dengan Kristus. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Iya, Yesus nggak usah manusia, ke situ. anak Maria Nggak usah manusia. ke situ. Tetapi Kita Kristus makan yang babi datang dulu. kepada Bentar, Paulus, Bang Sumi nih. sedikit lagi, Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, 12. Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu adalah anak orang, anak Maria, dia anak manusia. Antara anak manusia dan yang bukan anak manusia tentu berbeda. Antara anak manusia dan anak iblis tentu berbeda. Siapakah yang datang kepada Paulus mendirikan agama Kristen? Bukan anak manusia, itu dalil. Kata Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, ketahuan kan? Lanjut. Bang, ditunggu Bang ya, Bang Indri bernarasi, Bang ya. Saya Oke. harap kondusif ya. Oke. Silakan Bang Indri. Oke, tadi Bang Suma bercerita tentang Isa dengan Yesus itu tokoh yang sama. Oke, jadi gini Bang Suma, kalau kamu menjelaskan Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa, dan Isa itu memberitakan Injilnya yang mana? Tolong dong tunjukkan sama saya, jangan lari ke Bible dulu. Ayo silakan. Baik. Jadi kalau berbicara Nabi Isa alaihissalam itu tidak diceritakan secara terinci di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang dibelokkan. Apa yang dibelokkan, apa yang dibengkokkan tentang konsep ketuhanan, konsep akidah, ajaran, dan juga tentang konsep tujuan, kemana ia diutus. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus mengatakan hal yang sama.
Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Lari ke Matius, situ, sabar dulu. Bang Anda nanti, Suma. giliran Yang Anda saya nanti. tanya, mana Injil yang dibawa Isa? Nggak usah kok ini. Kita kasih waktu dulu lebih. Enggak, kita ke sini dulu. Yang saya tanya, saya kena sabar dulu, Kanda. Saya minta Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa dan di masih keberapa? Itu yang saya minta, dan Injilnya mana? Gitu loh. Itu baru Saya jawab. diskusi gitu loh. Silakan. Sejawab. Oke. Oke, ini waktunya Bang Zuma ya. Silakan Bang Zuma. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran tidak datang berbicara tentang biografi. Al-Quran datang untuk memutuskan pengajaran keliru terhadap manusia yang lahir tanpa ayah. Hubungannya dengan tujuannya ia diutus, kepada siapa dia diutus, Tuhan yang mana yang dia perkenalkan, dan siapa dirinya. Camkan itu. Jadi ketika dikatakan dia Tuhan, Al-Quran datang mengatakan dia bukan Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu. Ketika dikatakan dia untuk seluruh dunia, Al-Quran mengatakan inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, ini rasulullahi ilaikum. Matius 15:24, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika dikatakan dirinya adalah Tuhan, Yesus mengatakan fattaqullaha wa atiun. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Rasul, tak ada yang lain. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin mencari Injil, ini yang kedua, berbicara dengan kata Injil, Al-Quran mengatakan ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus kepada Bani Israel, membawa ketetapan-ketetapan, dan aku ini adalah nabi untuk Bani Israel. Ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, itulah yang disebut hikmat Injil. Mana Injil itu? Nabi Isa mengajarkan fattaqullaha wa atiun, hadza siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ya. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, dan juga taatlah kepadaku. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Lalu kemudian dia mengajarkan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Injil. Nah sekarang saya boleh balik tanya nih kepada saudara. Giliran saya, nanti Anda jelaskan. Habis ini pertanyaan saya sederhana. Cukup Jawaban satu. saya nggak masuk akal loh Bang Suma. Bagaimana mungkin kamu tahu Isa lahir tanpa di hidup pemerintahan siapa? Bagaimana bisa kalian tahu? Gitu loh. Kalau Nabi Musa lahir di pemerintahan siapa, Bang? Nabi Musa. Ya, itu ditanya kan sesuai dengan Bentar, Bang Zuma mau ajukan pertanyaan, silakan Mas. Iya. Ada waktu 10 detik. Saya ajukan pertanyaan kepada saudara ini ya. Pertanyaan saya sederhana, Bang. lucu Islam ini ditanya hidup Ya di nggak apa-apa, tertawa aja kalau Anda lucu. Nanti kalau Ya, saya memang tanya, lucu lah. Kau Oke, ini oke. dari tadi pertanyaan ngawur. saya, abangku. Tanya. Pertanyaan saya, Bagaimana siapa nama bapak? Siapa nama bapak yang telah melahirkan Rasul Paulus? 13 kitab Paulus, kalau Anda menanyakan tentang Nabi Isa lahir di pemerintahan siapa, itu pemerintahan. Itu tidak ada hubungannya dengan akidah Islam. Tapi Oke. ketika Paulus itu berbicara mengenai akidah Kristen, tolong tunjukkan siapa manusia yang paling beruntung melahirkan seorang rasul di mana dia duduk setara dengan Yesus, bahkan lebih tinggi derajatnya dari Yesus karena dia memiliki 13 kitab, Yesus tidak memiliki kitab. Siapa nama bapak yang telah melahirkan Paulus? Jangan-jangan dia anak siluman, Bang. Oke. Silakan. Oke, Putih kasih waktu Bang Indri. Oke, jadi saya menjawab ya sesuai dengan Oke, pertanyaan. waktunya 3 menit ya untuk menjawab ya, Bang Indri ya. Silakan. Oke, karena Bang Suma juga tidak memakai data, hanya sekedar membaca saja nggak ada ayatnya, saya juga bisa. Oke, jadi Alkitab itu tidak menjelaskan tentang siapa bapaknya Paulus, karena tidak ada pentingnya, gitu loh. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Paulus memang itu adalah seorang pembunuh, nggak perlu harus ditanya. Paulus siapa bapakmu? Nggak ada, nggak mungkin seperti itu. Ya, ini bukan cerita dongeng ya. Seperti itu ya, itu jawaban saya. Karena Bang Suma juga nggak berdasarkan data. Silakan. Saudara,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dengan Al-Qur'anul Karim. Jelas silsilah beliau. Saya tanya tadi ayatnya di mana, kok kamu ini bawa-bawa Muhammad. Saya tanya tadi Isa itu hidup di pemerintahan siapa? Nabi Muhammad yang membawa. Tidak usah kamu lari-lari. Nabi Anda Muhammad yang tanya, membawa berita itu. bagaimana caranya kamu mengetahui Isa kalau kalian tidak tahu hidup di zaman pemerintahan siapa? Lah, Al-Quran Dia saya lahir menerangkan untuk apa? itu. Nah sekarang saya tanya, dia lahir itu kalau tidak ada pemerintahan bagaimana caranya Bang Suma? Kalau Ayo. tidak ada bapak, bagaimana caranya Paulus itu Nah, ada? mungkin Bang Suma kan, Kalau nggak ada bapaknya, Iya. Paulus itu siapa? kualitasnya Siapa Bang nama Suma ibunya? seperti ini. Iya. Apa Iya, gunanya iya Bang apa? Suma? Iya, Bang iya Suma, apa? begini aja Bang Suma. Saya nantang Gimana? Bang Suma Mau kabur di kemana? Sulawesi. Iya, saya nantang Yesus Bang tidak Suma di mengenal Sulawesi. Paulus. Ayo, saya nantang. Murid-murid Iya, Yesus Suma di tidak mengenal Sulawesi. Paulus. Tunggu dulu Bang Zuma. Ini waktunya Bang Indri ini Bang Zuma. Oh, Nah, silakan. Iya, ginilah gurunda kalian ini, cuman asal congor tadi. Iya, kalau Sumanya berani, kita di Sulawesi saja Bang Suma, di Sulsel. Boleh, Berani boleh. nggak kamu? Berani. Iya. Di mana? Silakan dengan senang hati. Iya. Tapi Biar pakai data bawa ya, jangan kamu undang saya. congor-congoran. Kalau Anda takut, Bang, kalau Anda Iya. takut di suatu tempat, Kita- undang saya ke gerejanya. Iya, kita ordinal teks ya Bang Suma ya. Oh, boleh banget. Nih nomor HP saya, Bang. Boleh Anda catat nomor HP saya? Iya. Saya tunggu ya, Nanti boleh ya? Iya, Saya kau tunggu DM saja WA-nya saja. setelah Iya, saya kau DM. kasih nomor saya, Iya, WA kau saya. DM. Iya, Boleh? kau DM saja ya. Enggak Iya, usah ya. saya sebut di sini, biar jadi saksi di banyak Ya, orang. DM aja. Kenapa enggak berani DM? Lah, kenapa nggak berani catat nomor HP saya? Kamu yang nantang. Paling aku catat kan bisa DM. Ya kan? Loh, di sini tinggal disebut 081 Aku nggak 99. bisa kalau Catat. di sini. Soalnya ndak ada HP ku satu. Cuma satu aja. Udah bang. Kalau Iya. kesanggupannya hanya bisa ini, jangan berpikir mau terbang. bilang aja kalau takut nggak berani DM. Lanjut Jadi diskusi. Iya. Lanjut saya diskusi tahu, Bang saya Indri. tahu. Aku Diskusi. mau ajukan pertanyaan atau narasi. Siapa giliran? Ya gini loh Paham? Bang, maksud saya gini loh Bang Oke. Kanda. Maksud saya itu kalau ditanya berdasarkan ditanya apa yang dijawab gitu loh. Iya, begitu Apa juga yang saya ditanya tanya bapaknya dijawab Paulus, juga. ya dijawab dong. Iya. Tadi kan saya tanya bagaimana kalian tahu Isa itu hidup kalau tidak ada pemerintahan di zaman mana? Gitu loh. Sama dengan kamu Bang Suma, kamu itu lahir di zaman pemerintahannya siapa, presidennya siapa. Orang harus perlu tahu. Gitu loh. Nah, bagaimana Oke, mungkin oke Bang, bentar Bang. manusia Ini kita itu yang narasinya gitu. kalau memang bertanya-bertanya, pertanyaannya tolong singkat sedikit gitu biar langsung lempar-lempar Iya. gitu, biar durasinya Ya, jadi singkat. Ya, Oke, pertanyaan saya satu cuma pertanyaan singkat, kan, Mbak? singkat Iya, padat. Oke, yuk singkat lanjut. aja, ya gitu. Silakan. Kalau memang tidak ada, bilang aja tidak ada gitu. Ya kan tadi Biar- saya sudah jawab itu. Udah jawab, Al-Quran bukan buku biografi. Kan udah juga. Aku jawab. Izin. Sebentar. Izin Bang, sebentar. Aku mau ngomong. Bang Zuma, saya juga izin kepada Bang Zuma bertanya sebentar. Ya, walaupun saya Muslim ya, tetapi sepengetahuan saya di Al-Quran itu tidak menjelaskan detail ya tentang Isa Al-Masih sama Yesus ya. Jadi bagaimana Anda dapat informasi dari mana Bang Zuma bahwa Al-Quran menjelaskan? Silakan dijawab. Coba datanya Bang. Al-Quran wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Beliau bertanya, zaman pemerintahan mana? Mana ada Al-Quran menjelaskan itu? Kalau udah aku jawab tadi. Nah makanya iya, nggak ada. Iya, ada. Iya, Memang datanya nggak ada. Kan memang nggak ada kan udah aku bilang tadi. Udah aku bilang Al-Quran bukan buku biografi. Iya, yang Suma katakan itu datanya di mana? Ayat keberapa? Al-Quran Kes berapa? surah Maryam ayat 16. Ya, coba Nah, ditampilin sekarang dong. Ya, saya coba balik ditampilin bertanya. dong. Jangan Ditampilin habisin dulu, iya, waktu. ditampilin dulu Saya dong. balik bertanya. Asal bunyi Paulus tanpa nggak dimunculin Paulus datanya. mendirikan sebuah agama namanya Kristen. Diskusi bagaimana dengan ini pola kalau begini hanya 13 sekedar bunyi kitab. saja tanpa nggak ada data. Gitu kan?
Ini Pakai Komal data Islam atau Komal dong. Kristen? Bunyikan datanya. Sebentar, Bang. Munculin Kenapa data. giliran saya yang bicara Bang diganggu? Zuma izin sebentar. Sebentar, Bang. Ini jangan timpa-timpa ya. Bang Oh, Juma, Bang Juma. Bang Juma. Sebentar, Bukan, Bang. bukan. Saya izin ini sebentar. Ini Ini koma yang Komal punya Kristen. itu bukan. Iya, Enggak saya juga. tertib, ini Kristen. Putih, mohon maaf Putih. Ini yang punya Kristen atau Muslim? Kristen kayaknya. Kenapa di Kristen mau dijawab? Saya netral di sini udah ya, Bang ya. Jadi Kamu ini gimana nggak sih? bisa kondusif ini, Bang Indri juga. Ya kalau ini. kau netral, Gini, berikan apa- waktu bentar, yang bentar, Bang, baik saya- dong. Iya, kalau kau malah ini netral, Oke. dengerin. Tadi Bang Zuma memaparkan pakai data. Indri ini dari tadi ngomong aja. Satu pun pertanyaan dari Guru Zuma nggak dijawab. Gimana sih mau netral? Oke, benar. Iya, percuma juga Iya, itu memunculin sudah aku data. tanyakan pada Bang Indri tadi. Gimana nih Bang Indri? Iya, Bisa gini, konsisten Sekarang atau ini enggak kalau nih? diberikan waktu 3 menit, Iya, 3 menit jangan dipotong. Indri, ini dari tadi ngomong. Sebentar. Izin saya ngomong. Oke, oke, Indri, oke, kalau oke. tadi diberi waktu 3 menit, kau langsung tanya balik. Iya, Nah, gini, tunggu dulu kalau mau dong. pakai timer, Begini dong. pakai timer Kalau 2 menit, 2 hasil- menit konsisten. Iya, Nah, sekarang saya juga saya mau gini loh. bertanya ini. Sabar Apa? dulu. Berani nggak Suma tampilin Apa? surat Maryam yang tadi yang dikatakan sama Sudah nggak? saya sebutkan saya hafal surah itu. Maryam Boleh ayat dong ditampilin dong. 16. Wal Berani fil nggak? kita Iya, bima ditampilin izin dong, tabara berani bina. nggak? Orang Aduh, Islam iya, menghafal mana? deh. Tampilin datanya Macam seperti tahu. Suma sampaikan ayo. Tidak ayo. perlu ditampilin kan datanya. kamu nggak bisa baca juga Loh, untuk tadi apa? sudah dibacakan kok. Tampilin terjemahnya ya, ayo cepat ya lah. Kalian ini takut sekali Nah, ini diskusi kamu- kalau nggak lihat datanya. La ilaha illallah. Kamu hanya ulur-ulur waktu Iya, karena kamu masalahnya nggak bisa begini Bang menjawab. Indri. Kalau Anda ingin menjelaskan, jelaskan dulu sesuai dengan waktu yang Iya. ada itu. Jangan melemparkan Begini loh, pertanyaan. abang Pak. juga boleh, Begini loh, abang Pak. juga boleh Izin, kayak Os, gitu, gini, Os, Bang. izin, Os. Abang Ini silakan. kesannya aku Izin. tidak netral ini jadinya Bang Bang Kanda Indri. sebentar, saya Silakan, izin Bang Indri. sebentar. Saya kasih. Ini sebentar. Sepakati dulu aturannya gini. Sebentar host. Tadi begini Anda sudah memberikan waktu sama Indri 3 menit. Begitu dikasih 3 menit dia bernarasi sebentar langsung dia nanya. Ini mau TikTok Iya. kan? Atau mau 2 menit 2 menit. Kalau 2 menit 2 menit, ayo pakai 2 menit 2 menit. Kalau mau TikTokan terus. Jadi enak kita lihatnya. Kalau begini bukan edukasi. Oke, kita sepakat ya. Ini cuma menang-menangkan kita kasih songong. 3 menit ya. Oke, kita Bang tanya Indri, dulu nih, ini tolong mau kondusif ya, Bang pakai Indri ya. timer apa mau tektokan nih? Tapi kondusif gitu Iya, tektokannya. Iya. Bang Mas, Indri, Gimana mau nih, apa? Bang? temanya ditiadakan dulu host. Temanya. Tapi saya maunya ditampilin juga datanya ya, tampilin data ya. Nggak jangan asal Enggak, comel. ini kesepakatan kita ini Enggak. tektokan Kita atau gimana sepakat. nih? Iya, Ini kita TikTok. Dengar atau dulu, kasih dengar waktu dulu, di Os. timer nih gimana? Ya dengar dulu, Os. Kalau mau Ini kita pakai buat waktu. timer, aduh kenapa sih saya belum bisa berbicara dong. Dengar dulu semua. Kalau kalian mau diskusi saya sama Bang Suma, tapi saya mau Bang Suma itu menampilkan datanya juga. Jangan asal bunyi. Saya juga bisa tanpa tidak menampilkan data. Kalau asal bunyi saja. Mana bukti Macam bola kau ini dari tadi kau juga nggak menampilkan data kau. Enggak, ada tadi saya kan Udah bertanya. open cam, kamu open cam nih. Mau kau open cam kau? Lo open cam kau ini dia ini mau Enggak. aja Bang Kau Zuma nih, bisa nggak ngomong apa kira-kira? Ini Nah, diskusi kau ini apa ini? bisa Udah nampilkan Bang data Zuma nggak, turun Bang aja Zuma? lah Bang Zuma ini apa ini diskusi begini nih? Surah Maryam ayat 16 kan dia tinggal baca dan saya juga tidak minta dia nundukkan data karena saya tahu dia Iya tidak kan, akan punya itu data. itu kan hakmu, itu kan Al-Qur'anmu. Bang Indri, Ya, Bang Indri, kalau mau bernarasi, bersedia nggak bernarasi di sini gitu? Iya Kalau saya nggak, mau. kita kasih kesempatan tapi teman yang mau lain. Itu tampilin datanya gitu loh. Abang Nggak kan diajak bisa pemainnya Bang, nggak diajak bisa pemainnya, Bang, bisa untuk cek ini, nggak? Bang. Bisa cek kan datanya? Ya jangan Jadi kalau saya memang dong, ada yang masa salah, saya? dibantah Nanti aja. saya dituduh penghujat nantinya. Lebih bagusnya Bang Suma itu baru diskusi secara akal dan baik. Kalau Oke, sekarang ini mau Ada Oke, alasan. atau saya yang mengatur nih. Oke ya, saya mengatur. Iya, Ini silakan. sepakat mau tektokan ya. Oke. Oke, ini benar-benar harus kondusif ya. Hapus temanya Putih, hapus temanya Putih. Oke, ini mau tektokan Oke, ya. udah ini. Oke, mau tektokan ya. Ini saya kasih giliran pertama ke Bang Zuma untuk mau bertanya. Silakan pertanyaannya kalau bisa singkat jadi poinnya dapat gitu. Oke, silakan. Iya. Narasi tentang Nabi Isa alaihissalam datang dari Al-Quranul Karim di dalam surah Maryam ayat 16. Saya sudah tunjukkan tadi pemberitaan tentang Nabi Isa dan ibunya itu pemberitaan kepada Nabi Muhammad terkait dengan apa yang ada pada masa lampau dan diimani oleh orang-orang non-muslim kemudian tentang Nabi tersebut. Saya balik bertanya, Paulus banyak bercerita tentang Yesus.
siapa bapak Paulus ini bapaknya? Kok dia hebat kali? Hukum Tuhan disebut tinja, tai, kotoran. Tuhan disebut turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Tuhan dikatakan, Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Adam difitnah mewariskan dosa. Saya mau tanya, Paulus ini siapa? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kok bisa ajarannya diterima begitu hebat oleh orang-orang non-Yahudi gitu loh? Maka ini penting untuk kita ketahui siapa nama bapak dan siapa nama ibunya. Silakan. Oke, silakan. Oke, Bang Indri diberi waktu untuk menjawab. Silakan. Baik, jadi karena juga Bang Suma asal cuma bicara saja, nggak menampilkan data, saya juga berani ya. Karena dia ndak kondisif juga. Ini bukan kita diskusi itu harus menampilkan data apa yang kita sampaikan. Bang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Iya, oke baik. Jadi Alkitab itu tidak menjelaskan siapa bapaknya Paulus. Ya, semua orang Kristen mengakui tidak ada tertulis. Ya, mau sampai di mana jungkir balik itu tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan mencari siapa bapaknya. Ini bukan dasar, ini bukan dalam artian hukum yang harus dibilang, siapa bapakmu kau sudah membunuh, nggak perlu. Ya, itu Alkitab nggak seperti itu. Karena Alkitab itu mencari orang yang berdosa, bukan mencari bapaknya, gitu loh. Di mana ayatnya? Ya, di dalam Matius 23 ayat yang ketiga, di situ sudah dikatakan, ya, yang dicari itu adalah orang yang berdosa, bukan orang yang bapaknya yang dicari. Kau sudah membunuh Paulus, mana bapakmu? Sini aku sangka. Nggak seperti itu. Alkitab itu bukan seperti hukum sekarang ya. Oke, silakan. Mau bertanya nggak, saya kasih waktu nih. Nanti abang ini menyangka ucapan abang sekaligus nanti diakhiri sama pertanyaan gitu. Oke, aku bertanya ya. Tadi kan Bang Suma mengatakan bahwasannya Al-Quran itu kan tidak berdasarkan biografis. Oke, baik. Kalau Al-Quran itu tidak berdasarkan biografis, bagaimana mungkin Isa itu bisa dilahirkan tanpa tidak hidup di pemerintahan? Kalau kita sebagai manusia, pasti harus ditahu kita di hidup pemerintahan siapa. Itu baru dibilang kitab suci. Nah, kalau Bang Suma mengatakan Paulus apa bapaknya, dia lebih tinggi daripada Yesus segala macam. Ya, dia di hidupnya di zaman pada saat dia berdosa gitu loh. Dia membunuh, ya kan? Tapi kita bercerita dia lahir. Kalau dia lahir berarti dia harus ditunjukkan dia di hidup pemerintahan siapa. Itu baru sinkron. Beda kalau orang yang berdosa, orang yang membunuh gitu loh. Kitab suci itu tidak mungkin harus seperti kayak pemerintahan hukum-hukum yang sekarang yang harus diselidiki dulu ini anak ini, siapa bapaknya, kurang ajar ini anak ini, membumbun. Kan seperti itu, Alkitab itu kitab suci tidak seperti itu teman-teman. Ya, silakan. Boleh jawab, bantu. Oke, Bang Zuma dulu, Bang Zuma, dia ajukan ke Bang Zuma, Bang, bentar Bang ya. Oke, Bang Ruma boleh respon pertanyaannya dan boleh ngajukan pertanyaan lagi gitu. Iya, yang pertama saya respon jawaban dia tadi yang melakukan kebohongan. Matius 23 nomor 3 itu penipuan ya teman-teman. Dia mencoba menipu dengan membawa data asal-asalan. Itu tidak sinkron dengan pengakuan mulutnya dengan data Matius 23 nomor 3, itu nggak ada hubungannya. Dia sangka kalau saya ini tidak paham Bible. Kau baca sampai di laci gereja pun saya tahu kalau Bible itu. Jadi jangan Anda berdusta di depan saya. Coba Kemudian tampilin lagi, menutupi kelemahan dengan menampilkan. Kau yang baca, saudara yang baca Matius 23 nomor 3 itu penipuan itu. Jangan kau tipu di sini, ya. Pendetamu aja ku ajarin Bible. Kau mencoba untuk bawa Matius 23 nggak nyambung. Nah, belajar kau kan ke perpustakaan dulu sana. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, iman kami udah cukup. Nabi Isa adalah Nabi yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, cakupan pengajarannya adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Beliau diutus kepada Bani Israel, udah cukup itu. Itu tidak akan pernah Anda bantah kebenaran Al-Quran.
Karena itu masih tertuang di dalam catatan-catatan wartawan yang ada di Bible saudara. Gak akan pernah Anda salah itu kalau Anda lurus dalam memahami. Selesai kan? Nah sekarang Anda memaksa harus ada pemerintahan. Saya bukan pemerintahan terlalu berat. Saya cuma bertanya, siapa nama bapaknya Paulus? Manusia yang telah melahirkan Paulus itu siapa? Siapa? Apa yang Anda tuntut dengan harus saya tahu siapa pemerintahan yang bertugas pada saat itu ketika Nabi Isa lahir? Apa korelasinya dengan kebenaran? Sekarang Paulus itu pendiri agama saudara. Yang mendirikan agama Kristen. Siapa nama bapaknya? Masa nggak tahu di kota Makassar ini kalau ada yang datang tiba-tiba merubah sebuah hukum yang ada sudah mendarah daging di kota Makassar, kita harus tahu siapa orangnya, orang dari mana, anaknya siapa, apa misinya. Ini Paulus membuat 13 kitab untuk merubah wajah dunia yang tadinya menyembah kepada Tuhannya Yahudi, tiba-tiba menyembah kepada dewa Agnostos Theos milik Athena. Paulus ini siapa? Nama bapaknya siapa? Karena ada nubuat untuk keturunan Benyamin. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin itu adalah serigala berbulu domba. Sementara Paulus di dalam Galatia 3 nomor 5 mengaku, aku dari keturunan Benyamin. Berarti dia keturunan serigala. Sekarang yang saya tanya, nama bapaknya siapa? Gitu loh. Itu yang penting kau jawab. Karena Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Catat itu. Saya masih mengulang pertanyaan saya. Tolong. Kalau Kristen agama benar, maka pasti terang benderang siapa orang ini, Paulus ini. Siapa bapaknya? Kalau tidak jelas bapaknya berarti agama lu nggak jelas. Silakan. Oke, dijawab, direspon Bang Indri. Silakan Abang jelaskan sedetail mungkin. Oke, silakan diberi waktu. Lihat dia saudara-saudara. Kopi Bang Kanda, saya ibu yang narasi. Ke Bang Indri, perpustakaan gitu. bentar Bang, nanti putus Bang konteksnya kalau nggak Bang Indri nggak jawab. Oke, silakan Bang Indri. Aku akan jawab ya. Oke. Jadi saya sudah mengatakan Alkitab itu bukan seperti hakim-hakim yang sekarang yang harus menyelidiki siapa bapaknya dia sudah membunuh. Alkitab itu nggak seperti itu. Ya, tadi Bang Suma mengatakan tadi saya berbohong. Kalau saya berbohong, tampilin dong datanya Bang Suma. Ya, jangan asal kau berbicara saja. Kau mengatakan tadi berbohong. Oke, jadi kenapa di dalam Alkitab tidak tercatat siapa bapaknya Paulus? Karena Yesus sendiri yang menyuruh dia di dalam Kisah Para 9 ayat 15. Perhatikan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergi sebab orang itu adalah si alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan serta raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi Yesuslah yang menyuruh ya Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, di situ dikatakan pergi sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya. Nah, kamu mengatakan di mana Yesus itu berkata? Di dalam Yohanes 8 ayat 51. Saya tampilin dulu ya, biar teman-teman bisa lihat. Tunggu sabar. Saya akan tampilin ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51, teman-teman bisa lihat di ayat 49. Di situ sudah Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus itu berkata, di dalam Yohanes 8 ayat 51, di sini dikatakan apa? Yesus berani menegaskan bahwasanya apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, bukan firman dia, tetapi firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia tidak akan tersesat. Makanya kenapa Paulus berani mengikuti perkataan Yesus, karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu sudah jelas. Tidak mungkin Tuhan itu bisa berkata ya tanpa bukan dia adalah sang firman. Ya, karena di dalam maupun di luar dari kitab suci, nabi, rasul itu tidak berhak memiliki firman.
tetapi penerima firman. Dan di ayat tadi Yohanes 8 ayat 51 dia adalah sang firman karena dia mengaku dia adalah firman itu sendiri. Thank you teman-teman. Silakan lanjut. Saya sudah menjawabnya. Oke, Bang Zuma silakan mau merespon atau mau bertanya balik, silakan Bang, diberi Iya, waktu. saya respon abangku. Jadi gini, Yesus itu Nabi Isa yang datang di tengah kaumnya. Nabi Isa tidak pernah berbicara kepada Lukas, Yesus pun tidak pernah berbicara kepada Lukas. Oke? Lukas itu hanya pengumpul cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian yang ada. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Lukas itu bukan murid Yesus. Anda membawa Kisah Para Rasul 9 itu apa korelasinya dengan Yesus? Yesus tidak mengenal Paulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Anda baca surat Paulus Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Isa, bukan dari Yesus. Anak Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ingat, sabar, tahan rohnya. Roh jahat yang ada dalam tubuhnya tahan. Yesus sebelum ada penyaliban, nih saya ulang lagi. Yesus sebelum ada penyaliban sudah menamatkan kurikulum pengajarannya kepada mahasiswa dia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mahasiswaku, dan setelah mahasiswaku menerima kurikulum pengajaranku, mereka percaya kalau aku adalah rasul. Titik. Itu murid. Segala firman, sabar, segala firman yang Yesus terima dari Bapa, Yesus telah sampaikan kepada muridnya. Muridnya sudah terima semuanya. Saya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan Paulus yang misterius, yang tidak ketahuan siapa bapak emaknya. Saya tanya sama saudara, apakah setelah Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, masih adakah firman yang belum disampaikan? Sehingga setelah penyaliban dia masih berfirman, masih ada, atau sudah semua disampaikan sebelum penyaliban? Jawab. Oke, Bang Indri silakan Bang mau merespon. Oke, baik. Tadi pertanyaan saya juga Bang Suma belum jawab ya. Tadi Bang Suma di dalam Matius 23 ayat 3 tidak berani menampilkan. Oke, keren sekali Islam ini. Ya, hanya berani mengatakan orang penipu tapi tidak berani menampilkan. Saya tadi menampilkan data terus ya. Jadi, sekali lagi Bang Suma, ya, kalau kamu mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, kamu lihat di ayat 10-nya, dia mengatakan apa? Segala milikmu adalah milikku dan milikmu adalah milikku. Apakah bukan dia adalah milik Allah itu sendiri juga? Kalau dia berani mengatakan segala milikmu adalah milikku, segala itu merujuk keseluruhan. Ya, saya bisa mengatakan bahwa kamu, oke, saya menampilkan data supaya saya nggak dikatakan penipu. Bang Suman nggak berani menampilkan data Matius 23 ayat 3 karena dia berani saya mengatakan saya penipu, nggak berani dia. Saya bukakan dulu Yohanes 17 ayat 10 ya. Sabar. Jadi ayat ini saya akan bawakan di dalam, tadi saya akan kolarasikan di dalam Yohanes 8 ayat yang Yohanes 17 ayat 8. Ya, kita bisa lihat di ayat 10-nya teman-teman. Dan Yesus berani apa? Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermulakan di dalam mereka. Ya, jadi belum waktunya Bang Sumaya. Jangan kepanasan dulu, dimitkan dirimu. Ya, oke. Dari tadi saya diam ya Bang Suma. Oke, jadi Bang Suma tidak berani menampilkan Matius 23 ayat 3. Kenapa? Asal bunyi. Tadi Bang Suma berani mengatakan di dalam ayat berapa tadi ya, bahwasanya segala telah menerima firman itu di mana. Terus dia mengatakan tadi bahwasanya, iya, sabar dulu Bang Suma, sebentar giliranmu. Iya, sebentar giliranmu. Iya.
Sebentar giliranmu ya. Oke, jadi Bang Suma ini berani cuman asal congor. Tadi dia berani menambahkan Alkitab kurikulum kepada murid-muridnya. Itu tidak ada, Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kalau Bang Suma berani asal bicara, jangan berani mempelintir Alkitab untuk menambahkan. Ya Bang Suma ya, kau bukan Tuhan. Oke, kalau dibaca itu sesuai dengan apa yang kau baca, tidak usah menambah. Oke, di situ di dalam Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu ya yang mereka ajukan kepadamu, tetapi janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka. Ini bukan dalam perkataan perbuatan dosa enggak? Perbuatan dosa. Berani nggak saya Bang Suma nggak berani menampilkan dan tidak berani untuk berdiskusi sesuai dengan data perkata. Ya, jadi Bang Suma ternyata ya tidak tahu arti kata perkata. Jadi tadi juga Alkitab menambahkan. Oke, tadi saya sudah berkata Bang Suma, di dalam Alkitab itu tidak seperti hakim yang pengaturan sekarang yang harus dia pembunuh siapa bapaknya tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus sendirilah yang sudah mengatakan kepadanya pergi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tadi saya sudah menjawabnya. Thank you. Ya, nih data kebohonganmu nih. Yang saya tanya nama bapaknya Paulus, kau tunjukkan ini. Apa hubungannya coba? Bapaknya Paulus dengan data ini apa hubungannya ini? Ini justru menampar mulutnya Paulus ini. Apa data nomor satunya? Kau baca. Apa perlu saya tunjukkan lagi? Saya ajarin kau kayak anak TK gitu. Diam dulu, diam. Giliran saya katanya. Katanya giliran saya. Ini dalil ini justru menampar pendiri agamamu, Paulus. Apa aku harus tunjukkan lagi nomor satunya kayak anak TK? Kau di depan saya, aku tunjukkan. Ini sudah di luar tumit ini. Kalau bagi kami umat Islam, data-data begini bahasa Indonesia itu di luar tumit, bukan dalam kepala lagi. Ini jelas. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Jangan. Paulus, jangan kau ikuti Paulus, kata Yesus. Orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Filipi 3, Paulus mengaku orang Farisi. Kau baca nomor 1, nomor 2 dari Matius 23 ini. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang dia katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Pauluslah itu. Tidak ada hubungannya ini. Pertanyaan saya, siapa nama Bapak Paulus? Kemudian Anda mencoba menipu lagi tuh. Wah, Yesus itu adalah Tuhan. Dengan membawa data, apa yang ada pada dirimu itu juga ada pada diriku. Bohong, bullshit. Kau baca Matius 24 nomor 36. Ilmu pengetahuan yang ada pada diri Bapa tentang hari kiamat, Yesus tidak tahu. Catat itu. Catat. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Bapak tahu. Jadi itu gugur. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ketika Yesus menamatkan ajarannya kepada muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, ketika segala firman itu disampaikan oleh Yesus kepada mahasiswa, kepada murid, kau sanggalang dan tuh. Padahal Yesus kau sebut guru. Akulah guru dan Tuhan. Guru kan? Murid kan? Masa SD? Level tertinggi dong, mahasiswa. Jangan kau hinakan muridnya. Dia mahasiswa, bukan anak TK kayak ente. Lalu guru, sebagai guru, Yesus sudah menyampaikan segala firman itu. Segala firman Yesus sudah sampaikan sebelum ada penyaliban. Ketika Paulus ke Damsyik, ke gurun, padang gurun Damsyik, Paulus itu menerima pemberitaan dari makhluk roh yang bukan manusia. Paham sampai sana? Pertanyaan saya, ketika Paulus menerima ajarannya 13 buku, itu ajaran baru atau termasuk segala firman yang Yesus sampaikan sebelum penyaliban kepada murid-muridnya? Ayo, kalau ajaran baru, berarti sudah jelas itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, karena Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada mahasiswanya. Segala firman yang Bapak berikan kepadaku
telah aku sampaikan kepada mahasiswaku, mahasiswaku telah menerimanya, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah ke-13 kitab Paulus dan juga kisah para rasul itu sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum penyaliban? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Jawab. Bang Indri, silakan mau jawab, Bang. Sudah ya. Ya, sudah. Boleh di-mute-kan dulu Bang Suma. Tadi saya mute, Bang Suma harus mute juga ya. Konsistennya. Jadi, Bang Suma, dari tadi Bang Suma tidak memahami apa yang saya sampaikan. Tadi saya tidak mengatakan bahwasannya Bapak Paulus ada di Matius 23 ayat 3. Saya bilang, sekali lagi, tadi saya mengatakan tidak ada di dalam Alkitab secara terang-terang mengatakan siapa bapaknya Paulus. Ini bukan pemerintah hukum, bukan. Ya. Karena Alkitab itu mengajarkan mengasihi. Ya, bukan malah menghukum, enggak ya. Dengar, camkan itu. Saya mengatakan tadi ya, jadi Yesus itu memanggil orang yang berdosa. Tadi kan saya bilang tadi di Matius 23 ayat 3, itu sudah perkataan itu orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, saya tadi tidak mengatakan itu bapaknya Paulus. Bang Suma tolong didengar baik-baik ya. Dikejamkan tuh telingamu ya. Jangan kayaknya terlalu banyak kayaknya telingamu kayaknya ya. Ya, terus yang berikut ya, saya tidak suka orang Islam berani membawa kitab suci orang, menambahkan bahwa murid-murid mahasiswa menyampaikan kepada kurikulum. Itu bukan arena kalian. Oke? Itu yang saya mau tanya, itu yang saya mau sampaikan sama kalian. Kalau kalian, kita berani menyampaikan juga bahwasannya di dalam Al-Quran kalian seperti itu, berani nggak kalian? Nggak mau kan? Kalian bilang kami penghujat. Jadi tolonglah kalian ini kondisif, dibaca sesuai dengan apa yang dibaca. Dosa menambah, itu bukan arena kalian. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Oke, tadi Bang Suma terlalu banyak pertanyaan, nggak tahu yang mana yang saya harus tanya, yang harus saya jawab. Ya, masalah itu Bang, masalah apakah sudah berakhir firman setelah pensaliban Bang, itu coba Bang. Apakah firman itu berakhir pada saat penyaliban begitu ya? Iya. Oke. Jadi firman itu masih ada Bang. Firman itu karena pada saat di dalam Yohanes 20 ayat 19, di situ Yesus masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, dan dia mengutus murid-muridnya melalui apa? Roh. Coba baca. Ya, di dalam Yohanes 20 saya tampilkan dulu ya, supaya Bang Suma ini nggak asal ini. Enggak, level Bang Zuma ini gurunda ini. Ada Bible aja nggak tahu. Ya, bagaimana Mas bisa bicara? Bentar Bang, ini lagi waktu Bang Indri Bang. Kita ini dulu Bang. Enggak, satu Jadi saja ayat saya kasih Suma. Kan selama ini Suma bilang Kristen didirikan oleh Paulus. Itu kebohongan terbesar dalam sejarah Suma. Roma 16 ayat 7 dikatakan di situ Suma bahwa, saya bacakan ayatnya ya. Itu jangan kalian kan bisa Bang habis ini. Ya. Kasih waktu untuk melengkapi nanti pernyataan Bang Indri boleh. Nanti teman Bang Dian Prat nanti kalau mau menambahkan Bang Zuma juga saya kasih waktu ya. Biar ini kondusif. Bang Indri kalau bisa itu disiapkan sebelum waktu ngomong gitu ayat-ayatnya itu, biar kita nggak perlu durasi agak lama gitu. Kalau bisa ke depannya nanti begitu Bang ya. Ini diskusi anak TK makanya bilang.
Ya, kalau bisa ayatnya itu disiapkan. Itu kan saya rasa di luar kepala itu kalau memang sudah di bidangnya masing-masing. Habisin waktu. Iya, tadi kan, iya baik. Jadi gini Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau Bang Suma mau lebih jelasnya dibuka aja Yohanes 19. Tunggu, jaringan saya agak lelet soalnya. Jadi teman-teman boleh dibantu Atau saja. abang mau memberikan waktu dulu ke Bang Salom untuk merespon pertanyaan itu? Oke, boleh, silakan. Oke, yuk Bang Salom silakan. Putih naikkan Bang Salom. Ya, makasih. Saya bantah dulu kebohongan terbesar dari komal-komal Islam. Kenapa dia katakan bahwa agama Kristen didirikan oleh Paulus? Ini kebohongan terbesar dalam sejarah komal-komal Islam. Kita baca dalam Roma 16 ayat 7 dikatakan situ. Saya bacakan semua ya. Supaya kebohonganmu tidak dipupuk. Karena itu bagi orang, kalau orang Sirina Pace, orang Makassar itu Sirina Pace. Semua pakai Sirina Pace itu. Ini ayat ini. Salam kepada Andrikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bantah dulu satu ayat itu semua. Yang telah menjadi Kristen, dan dalam Kisah 111 ayat 24 yang membawa Kristen di Antioquia itu bukan Paulus tapi Barnabas. Cuma ya, jangan pilih kebohongan kau. Nah, pakai Sirina Pace ke Makassar cuma. Cabut semua kata-katamu di komal-komal bahwa kenapa kalian benci Paulus sampai bapaknya adakah di dalam Al-Quran Bapak Muhammad Ahmad dituliskan di dalam? Itu tidak penting bagi kami orang Kristen tentang Bapak Paulus siapa. Yang penting Paulus sudah bertobat. Intinya Paulus sudah bertobat dan dia membawa Injil keselamatan bagi bangsa Asia. Kenapa Paulus sangat dibenci oleh iblis, terutama orang Islam? Karena melalui Paulus lah bangsa-bangsa di luar Yahudi mendapatkan berita keselamatan itu. Makanya sampai sekarang iblis sangat benci kepada Paulus, terutama dari komal-komal Islam. Karena melalui Paulus Injil kerajaan itu, Injil keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi bagi murid-murid dikhususkan untuk bangsa-bangsa Israel. Karena dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ketika Yesus datang ke dalam... Cukuplah itu kau bertanya panjang, udah dijawab. Ya jangan kau dia, memang kau dan saya udah tanya cukup sekarang. lah. Nah, itu mau dijawab. tanya kan tadi Malah melebar cuma satu pertanyaan kemana-mana. Di mana kau selalu Satu pertanyaan Bang Salom, satu pertanyaan aja Bang Salom, satu pertanyaan aja Ya, Bang Salom. satu Udah pertanyaan, diputar saya ya. tanya, Nanti Bang. boleh. Nanti boleh Dalam Abang nanya surat lagi. Oke? berapa Satu-satu pertanyaan dulu. tadi udah jelas Kami kemana-mana imani kau. Taurat, Injil dan Oke, silakan Bang Zuma mau direspon satu dulu. Nanti boleh lagi Bang, boleh nanya lagi. Tapi jawab satu dulu, oke? Sirina Pace itu adalah budaya orang Bugis Makassar. Harus punya rasa malu. Nih, dalilmu nih. Bahwa kau membawa kemudian narasi Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini menjadi Kristen ya. Oh, jadi bukan Paulus katanya yang mendirikan Kristen. Coba kita uji original teksnya apakah betul. Kata Kristen ini apakah betul itu Kristen? 5547. Nih. Kata Kristen. 5547. Kita klik. Bukan Kristen, Bang. Kristus. Kristus, Bang, bukan Kristen. Bang, Paulus ini Kristus, Bang. Alamak. Waspadalah kepada Kristus palsu. Oh, Mama ternyata Paulus mengaku Kristus. Oh, Mama. Sirik napace. Mana sirikmu? Mana pacemu? Berarti dalil dari Roma 16 nomor 7 yang dipelintir oleh Lembaga Kristen Indonesia adalah harusnya berbunyi begini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang menjadi Kristen, yang menjadi Kristus sebelum aku. Jadi memang banyak Kristus palsu. Matius 24 nomor 24.
Sebab Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Paulus banyak bermujizat. Kristus palsu nih, pantasan bapak ibunya tidak diketahui siapa. Ternyata dia Kristus palsu. Terus kemudian Anda mengatakan Barnabas. Nih, lihat nih. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang ada di Antioquia? Barnabas. Paulus ada nggak? Ada dong. Kan sama-sama di sana. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 dikatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Seorang Nasorios mendirikan agama Kristen. Gitu saudaraku. Jadi Kristen ini adalah agama yang muncul didirikan oleh Paulus itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bukan Paulus yang Kristen pertama kali, bukan Paulus yang pendiri Kristen, itu salah. Karena 13 buku yang dipegang oleh Paulus itulah yang membentuk Kristen. Coba Anda lihat Kisah Para Rasul nomor 20, Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus melihat orang-orang Athena menyembah dewa-dewa. Lalu Paulus datang, "Hei, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, inilah yang datang aku ajarkan kepada kalian, yaitu Yesus." Berarti dewa Athena itu berganti nama bernama Yesus Kristus. Paham? Jadi yang kau sembah hari ini selama 2000 tahun itu adalah dewa Athena, Agnostos Theos, tetapi dibungkus pakai nama Yesus. Makanya saya bertanya di awal, apakah ketika seorang guru Yesus mengajar mahasiswanya, ada yang keberatan murid Yesus disebut mahasiswa daripada ente menyebutnya rasul? Jadi mahasiswa menerima pengajaran dari dosen. Setelah menerima pengajaran, semua pengajaran sudah ditamatkan. Adil lah, pakai waktu. Sabar. Saya hanya, ini cuman ecek-eceknya buat Anda. Ini yang saya kejar adalah Indri. Apakah seluruh ajaran Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya atau belum? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi. Berarti nggak ada lagi Yesus berkata-kata setelahnya. Nggak ada lagi. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Indri, setelah Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus terima dari Bapa, apakah masih ada firman yang belum diajarkan Yesus? Kalau Anda mengatakan masih ada, berarti Yesus pembohong, atau yang datang kepada Paulus bukan Yesus, sebagaimana pengakuannya sendiri, yang datang kepadaku bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Sampai sini sadar? Silakan. Oke, silakan Bang Indri, diberikan waktu Bang Salom nanti Bang. Ini Bang Indri tadi terputus Bang. Nah, biar ini nggak putus, biar nyambung. Oke. Silakan Bang Indri. Teman-teman. Iya, baik. Tadi kan Bang Suma ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kristen sebelum aku. Jadi kenapa di situ dikatakan Kristen memakai kata krios atau Kristos? Perhatikan ya. Itu Kristus itu atau Kristus sama saja itu disebut Kristen karena kita ini pengikut Kristus. Gitu loh. Jadi kalau Bang Suma hanya menyimpulkan begitu saja, berani dong kita juga Al-Quran menyimpulkan begitu saja. Ya, tadi Bang Suma nggak berani, ya, nggak berani dasar kata per kata, nggak berani dia, ya. Nah, tadi saya akan menjawab pada saat penyaliban, apakah firman itu tetap masih ada? Masih ada. Kenapa? Karena harus digenapi. Karena di dalam nubuatan Yesaya, ya, akan datang seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan umat seluruh dunia. Ya, camkan itu Bang Suma. Ya, tadi Bang Salom mengatakan ini pace. Memang kamu pace sekali, nggak ada sekali dengar. Instruksi, tolong kasih dalil di dalam kitab Yesaya.
Iya, dengar masih waktu saya loh Bang Suma. Kau ini Bang Suma. Bentar Bang Zuma. Iya, Kalau bukan ya, waktumu. lanjut. Nanti apa Iya. boleh tanya lagi Bang? Saya minta hostnya yang minta ke beliau untuk menunjukkan kata itu. Jangan dulu. Orang bukan ketemu. Oke. Jadi saya akan buktikan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21. Sini bangun untuk mencerdaskan, bukan untuk menipu. Kan. Silakan Anda tunjukkan dalil akan lahir seorang laki-laki untuk menyelamatkan semua Iya, sabar. Jangan kejang-kejang lah kamu. Sabar. Sebentar kamu. Saya berikan dulu narasi. Izin host, itu datanya di mana? Host tunjukin dulu, Indri. Iya, sabar Bang dulu. Zuma tadi disebutkan semua data dibacakan loh. Kau mana? Iya, ditunjukkan datanya Iya, Bang, bukan ditunjukkan. Tunjukin. Iya, bukan Oke, Bang, waktunya. izin. Jangan dulu Nggak ada dong. itu Jangan data itu. buktikan. Mana Nggak data? Mana kondusif data? Mana Islam data? ini. Mana data? Sudahlah, nggak mau kondusif Islam ini. Diam dulu makanya. Tunjukkan. Sebentar, iya dengar dulu saya. Oke, memantapkan tunjukkan datanya, Bang. apa yang Oke, dikatakan tunjukkan Bang datanya. Suma. Dengar dulu ya. Iya. Oke, tunjukkan Jadi datanya. tadi Bang, iya saya jawab dulu pertanyaannya dulu bos. Sebentar saya tampilin. Tadi kan Bang Kanda mengatakan pada saat penyaliban apakah firman itu masih ada? Masih ada karena harus digenapi. Ya, karena dia harus bangkit. Ya, di dalam ini Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Ini perhatikan di ayat yang sebelumnya, di situ Yesus menerima memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, dia telah mengutus mereka nih. Perhatikan di ayatnya. Di ayat yang ke-21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, demikiannya juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu sudah dikatakan Yesus. Ya, oke. Saya akan membuktikan di dalam Yesaya tadi. Sabar ya, ini kita gantian teman-teman. Jadi saya tidak seperti Bang Suma, parnya kapace. Ya, asal congor berbicara. Tunggu, saya akan tampilkan ke Bang Suma ya. Oke, yang diminta Bang Zuma itu apakah kalimat yang harus dilengkapi ini ada dalilnya atau itu hanya keterangan Abang gitu? Tolong dijelaskan juga Bang biar nyambung gitu. Apakah ini hanya statement atau memang ada perintah dari Bible untuk ini harus dilengkapi gitu? Tambahkan tadi. Tinggal bentar bang. Ini biar Enggak, nggak dia putus jeda bang nanti. juga pakai kan lama dia cari itu, dia jeda. Bentar, saya tanya yang bersangkutan dulu bang, apakah dia bersedia menyerahkan bang? Soalnya ini nggak bisa bang. Apa dia minta tunggu? Apa dia bisa? Kalau jangan saya motong dong. Enggak, kan dia dijeda. Enggak, saya tanya dulu ke orang yang bersangkutan bang, apakah dia mau menyerahkan waktunya ke abang? Kalau enggak, berarti kita tunggu aja bang. Oke, bentar saya tanya ya, abang tutup off mic dulu. Kalau dia menyerahkan ke abang, nanti aku kasih abang yang ngomong sama Bang Zuma. Bang Indri mau ditunggu apa mau lempar dulu? Soalnya ini kalau bisa ayatnya disediakan gitu. Langsung. Iya. Aku lempar ke Shalom dulu, nggak apa-apa. Sambil aku cari dulu ya. Oke. Bang Salom ini mau merespon pertanyaan Bang Zuma nggak? Enggak, saya yang pembalik. Atau mau yang lain? Mau bertanya sesuatu? Enggak, yang tadi lanjutkan aja. Tadi kan mau lanjutkan narasi tadi? Oke, silakan. Ya. Adam dan Hawa semua digoda dengan pakai firman Tuhan. Yesus digoda pakai firman Tuhan, tapi iblis menggoda Adam dan Hawa pakai firman Tuhan, dibalik firman Tuhan itu, diputar balik. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang nggak nyambung ini gimana sih? Nggak, saya jelaskan diam kau. Apa itu? Nggak nyambung. Salong kau. Makanya Memang Dari tadi Bang Suma itu bertanya kalau memang masa penyaliban itu masih ada firman mana tunjukkan. yang ini saya tanyakan Kau dulu, nyongor yang saja. selama berabad-abad ini katakan Paulus yang bawa Kristen, makanya dalam teks aslinya bukan menjadi di situ. Apanya yang mau kau kejar dari Adam Hawa digoda dengan firman apa segala macam? Apa yang kau mau tunjukkan di situ? Bagaimana? Kenapa kejang-kejang kalian? Kalau saya ngomong, Ngawur ini, kenapa kejang? Kasih waktu saya. ngawur. Enggak, kasih kejang. Saya jelaskan. Ya, dalam Kisah Rasul, dalam Roma 16 ayat 7 semua bukan menjadi di situ bahasa aslinya, tetapi di dalam Kristus. Dalam King James dikatakan, "Oh, were in Christ before me."
yang telah menjadi Kristen, Kristus yang menjadi ada dalam Kristus sebelum aku, bukan menjadi Kristus. Makanya diskusi, jangan menambah firman Tuhan. Itu dalam Wahyu 22 akan ditambah hukuman kutuk-kutuk kepada kalian. Jangan menambah dan jangan mengurangi, sama dengan iblis. Ketika mencobai Tuhan Yesus, dia menambah, mengurangi. Ketika dia mencobai Adam dan Hawa, dia pakai firman Tuhan, tapi dia kurangi. Nah, itulah kalian. Itulah karakter Bang. Islam. Sama dengan iblis. Bagaimana Kalian apa kalian? Pertanyaannya Bang Suma kan, siapa orang tuanya Paulus? Sampai sekarang belum ada jawabannya. Oke, Kok ketawa? udah. Kenapa ketawa? Salam udah kan? Udah respon ya? Kenapa ketawa? Ya penting dong. Masa kau diajari orang yang tidak jelas? Jangankan Paulus, hasil lain tadi tidak ada silsilahnya dalam Alkitab. Oke Bang, ini saya beri waktu. Tidak ada hubungannya dengan iman kami. Udah Bang, narasi diutamakan Bang. Oke, narasi diutamakan Bang, biar direspon Bang ya. Oke Bang Salom. Oke, silakan Bang Zuma direspon Bang Salom dan harap kondusif ya. Kita bongkar-bongkar sekalian bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu ya. Ini dalil Roma 16 nomor 7. Kata menjadi katanya ini adalah salah, bukan menjadi Kristus katanya. Kita buka original teksnya tuh. Yang telah menjadi, kita klik di sini. Kita klik bismillah. Ginomai. Apa bahasa Indonesianya? Apa ini? Menjadi. Nah, kita lihat. Tadi yang satu, si saudara Indri mengatakan antara kata Kristus yang ada pada Roma 16 dengan Kristus yang ada pada Yesus itu sama. Coba kita buktikan ya. Itu adalah berbeda katanya. Kita lihat nih. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 nomor 11. Nih. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya di sana untuk melayani di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nah tuh, disebut Kristen. Apa bahasa Yunaninya Kristen? Kita buka. Nih, bahasa Yunaninya Kristen. Kristianos. Kita klik, crak. Nih, Kristianos. Berarti antara Kristen yang ada di Roma 16 nomor 7 itu salah terjemah, dibuat untuk menutupi kalau Paulus itu adalah Kristus palsu. Oke, kita kembali ke kata Kristus untuk Yesus. Nih, lihat. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Apa bahasa Yunaninya Kristus untuk Yesus? Kita klik Kristus. Supaya tidak ada dusta, sirik, napace. Nih, Kristus. Apa yang dijelaskan di sana? Kristus juga. Jadi Yesus adalah Kristus. Kembali ke Paulus di Roma 16. Paulus yang menjadi Kristus sebelum apa yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Nih. Kristus juga. Berarti Paulus dan Yesus sama-sama Kristus. Oke ya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Ya itu, enggak itu kan sabar dulu, punya ini waktu asumsi saya. framing. Ini bukan asumsi, ini data. Siapa suruh kalian suruh saya buka kamera? Data itu Salom. Itu data Bang, itu data. Data itu buka matamu. Abang boleh data bantah itu. tunjukkan data juga. King Abang James boleh kami bantah pakai, pakai data. King James Kalau kami Kristen, pakai ini, King James. Kalau Kristen dengan Abang Kristus boleh tunjukkan itu data berbeda, Abang nanti Bang. gitu Abang loh. boleh Saya tunjukkan tunjukkan data Abang King nanti. James. Iya, nanti giliran Abang. Nah, sekarang ketika saudara ditanya, apakah, dengar pertanyaan saya, kalian berdua, saudaraku, dengarkan. Kalian berdua saya tanya, apakah setelah Yesus menamatkan ajarannya, masih ada ajaran yang belum diajarkan Yesus? Ingat, di tahun 33 Masehi, Yesus berkata kepada muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan, ternyata itu kebohongan? Yesus ternyata menipu. Tahu-taunya masih ada banyak firman yang belum disampaikan. Maka ketika Paulus datang berfirman dalam 13 buku. Ketika dia
keluar dari kubur, ternyata dia masih berfirman dalam Matius 28. Bahkan dia masih berfirman di Wahyu, di kitab Wahyu. Saya ulang lagi nih, pertanyaan kepada saudara. Setelah Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus sudah menerima kitab Kisah Para Rasul? Apakah murid-murid Yesus saat itu sudah menerima Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Jawab. Itu kewajiban Anda untuk menjawab. Oke, ini Bang Salom dan Bang Indri, saya nggak mau narasinya kemana-mana ya. Bentar bang, saya mau nanya dulu bang. Siapa yang mau, ini pertanyaan udah berulang-ulang ditanyakan dan nggak terjawab. Dan salah satu orang ini, siapa yang mau menjawab ini? Dan jangan kemana-mana dulu. Ini soalnya pertanyaan. Dijawabnya juga pakai data bang. Dijawabnya juga pakai data. Jangan mengarang bebas. Dijawabnya pakai data. Jangan mengarang bebas. Sabar dulu Sundi, kau ini tadi, kau kalau dengan saya Sundi kau tidak ada ilmu. Kau sudah berapa kali saya dapat di Komal. Ini Bang Indri yang mau jawab. Bang Indri yang mau jawab ya. Oke, saya akan jawab Oke, ya. Tadi silakan. kan saya Bang Salom dulu, diam dulu Bang Salom. Bang Salom diam dulu. Iya, tadi saya berani ya mengakui bahwasanya untuk di dalam Yesaya tadi ini, Yesaya sudah nubuatkan nih, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas baunya, dan namanya disebut seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan di dalam Yesaya berikutnya ya, saya perhatikan, saya bukakan. Jangan dibantah kamu dulu Bang Suma, ini masih giliran saya. Oke. Nah, sabar ya, saya buka dulu ayatnya. Pertanyaan bang ya, fokus ke pertanyaan ya. Iya, sebentar aku ke pertanyaan, sedikit lagi aku ke pertanyaan itu. Kan bang ya, datanya bang ya. Fokus ke pertanyaan ini, soalnya pertanyaan ini beberapa kali dipertanyakan tapi nggak ada jawabannya gitu. Jadi saya minta fokusnya ke sini dulu. Biar topiknya nggak kemana-mana ini, soalnya TikTok ini harus satu-satu gitu. Bang Indri? Halo Bang Indri? Gini Bang, saya itu membantah narasi saya tadi bahwa bahkan ada seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan, dan tadi kan saya membantahkan gitu ya. Diskusi ini lawan diskusi saya membantah narasinya sendiri itu gimana Bang? Bukan membantah, saya menampilkan diskusi orang yang membantah narasinya sendiri. Ini bukan giliran kamu. Bentar Bang, ini fokus ke pertanyaan dulu Bang. Nanti abang narasi ini setelah itu. Biar jawab dulu Bang Kana. Ya, tadi kan Bang Suma bilang waktu saya bernarasi anak laki-laki yang tadi yang saya sampaikan tadi kan, Bang Suma bilang mana datanya tadi yang kamu katakan. Nah, saya tampilkan dulu apa yang saya katakan tadi gitu loh. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi itu nubuatan Yesaya. Oke, saya akan menjawab narasi Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau Anda bernarasi, tolong Anda itu lihat siapa ya dalam konteks itu. Dia berbicara apa dulu di konteks itu. Ya, lihat ayat yang sesudahnya dan sebelumnya. Gitu loh Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma menanyakan apakah itu bohong, nggak ada bohong Bang. Ya, tadi kan sudah saya mengatakan, tadi kan Anda bilang pertanyaan Bang Suma, apakah firman itu masih ada pada saat penyaliban? Masih ada Bang, karena harus digenapi di dalam Yohanes 20. Yang kata-kata digenapi ini sumbernya dari mana Bang? Sumbernya? Menggenapi ya itu tadi pertanda gitu loh di dalam Yesaya tadi nih. Ini sumbernya dari mana? Apakah ada dari kitab? Apakah ini hanya dari keterangan abang aja? Ini kitab ini Bang, ini kitab. Nggak nyambung.
Kok nggak Gimana sih kau ini nggak nyambung? konsisten? Kok Kau kamu tadi tadi bilang bilang? seorang anak manusia akan lahir bagi juru sama bagi manusia mana? Ini Dian, kamu nyerocos saja. kau ini dari tadi congor dari tadi kamu ini, ya. Jadi Bang Suma, ya. Jadi Bang Suma, tolonglah Bang Suma. Kalau Bang Suma ini hanya sekedar mempelintir Alkitab, berhentilah kamu itu dari tadi ya. Jadi apakah ayat itu bohong? Gak ada Alkitab berbohong Bang. Dijawab bang, dijawab aja betul, bang. ya, iya. Jadi kalau kita melihat ayat itu, jangan asal satu data saja, satu kayak ayat saja, tapi lihat dulu dia Jawab aja bang, jawab aja. Jangan Dijawab aja bang, tahu. jangan gitu bang. Dijawab Iya. aja bang, apakah? Oke, aku kan jawab di mana tadi ayat yang dibawa Bang Suma. Nanti saya bukakan ayat sebelum dan sesudahnya. Karena Alkitab itu harus berdasarkan konteksnya. Dia berbicara apa dan dia mengatakan kenapa harus seperti itu. Kan begitu Bu anunya, pertanyaannya. Silakan Bang Suma nampilin dulu datanya biar aku tahu di mana. Nanti saya bukakan ayat sebelum dan sesudahnya. Silakan Bang Suma.